Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah, amma ba'd. Pada jumpa kali ini atau sajian kali ini, mari kita bersama-sama dengan niat ikhlas menyimak tentang apa sebenarnya fungsi daripada Al-Quran, dan baik di dalam Islam maupun dalam kehidupan manusia. Silahkan like dan dibagi, dan jangan lupa subscribe-nya ya, agar channel ini dapat berkembang, dan pencet tombol lonceng untuk mendapatkan update baru. Baiklah, pada sajian video kali ini kita akan mengurai tentang pertama, fungsi Al-Quran dalam agama Islam. Yang kedua, fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia serta apakah manfaatnya. Dan baiklah, yang pertama adalah fungsi dalam Islam adalah Al-Huda. Al-Huda itu ialah petunjuk. Dalam surah Al-Baqarah dijelaskan ya, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itulah ya, Zalikal kitabu, kitab itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, otomatis orang yang beriman ya. Makanya setiap seruan itu adalah selalu diawali dengan ya ayyuhallazina amanu. Nah itu ittaqullaha haqqa tuqatih. Selalu diawali dengan hai orang-orang yang beriman, karena banyak manusia tetapi yang terpanggil itu ialah orang yang ada imannya, ada keyakinannya, ada ketakutannya, dan ingin untuk dia melaksanakan akan perintah dan menghindari larangan-larangan Allah. Kemudian berikutnya adalah Al-Furqan. Apakah Al-Furqan itu adalah pemisah? Jadi fungsi Al-Quran sebagai pemisah adalah dapat memisahkan baik antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dengan yang haram, antara yang benar dan yang salah. Di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal mengenai yang boleh dilakukan atau yang baik, dan yang tidak boleh atau yang dilarang untuk dilakukan, dan itu adalah hal yang buruk. Seperti apa contohnya? Yang merupakan perintah adalah ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya serta pemimpin di antara kalian, itu adalah perintah. Sementara kalau larangannya adalah janganlah minum yang memabukkan, jangan berduaan, jangan durhaka kepada orang tua, jangan membunuh, jangan sakiti tetanggamu. Hukumnya bagaimana? Haram. Dan yang paling utama sebenarnya bagi kita adalah mempelajari tentang ketetapan hukum suatu tindakan, yang manakah wajib seperti rukun Islam dan rukun iman, yang manakah haram. Kemudian berikutnya adalah as-syifa. As-syifa itu artinya adalah obat. Jadi Al-Quran bisa menjadi obat penyakit mental, di mana apabila dibaca dan mengamalkannya maka dapat terhindar dari berbagai penyakit hati atau mental. Meskipun Al-Quran hanya sebatas tulisan saja, namun membacanya dapat memberikan pencerahan bagi setiap orang yang beriman. Tuntunan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai obat ruqyah, baik yang
secara medis maupun non medis, dan itu banyak telah terbukti dilakukan oleh para ustadz atau yang diurapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau diberikan karomah. Dan selanjutnya adalah al-mau'izah. Apakah al-mau'izah itu? Ini yang paling sangat kita butuhkan dalam berkomunikasi ketika diperhadapkan kita dengan berbagai masalah, ujian hidup. Jadi al-mau'izah itu adalah nasihat. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran nasihat. Nah, itu peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa yang berjalan di jalan Allah, dan nasihat yang terdapat dalamnya adalah berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa sesudahnya. Contohnya aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sungguh salat itu dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar, dan masih banyak yang lainnya. Bacalah Al-Quran. Al-Quran itu memiliki mukjizat yang apabila kita mengetahuinya dan lalu kita mengamalkannya, maka bisa menjadi syafaat bagi pembacanya, bertambah pahala dari setiap huruf bacaan yang benar, dan jadi penyembuh izin Allah, dan banyak nasihat sebagai pedoman. Dan berikutnya adalah bagaimana fungsi Al-Quran bagi kehidupan. Yang pertama itu fungsi Al-Quran dalam agama Islam. Yang ini bagaimana fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Yang pertama itu adalah sebagai petunjuk yang lurus. Kemudian yang kedua merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga menjelaskan kepribadian manusia. Selanjutnya merupakan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya, baik kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Dan yang kelima menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya. Yang 6, Al-Quran memantapkan iman Islam. 7, yaitu tuntunan dan hukum untuk menjalani kehidupan. Jadi dalam menjalani kehidupan, Al-Quran ini mengatur bagaimana tentang berhubungan dengan orang lain, berdagang, pembagian warisan, zakat, dan masih banyak lagi. Untuk fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia, yang pertama tadi ya, mengenai sebagai petunjuk jalan yang lurus. Di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan mana yang salah dan mana yang benar, serta peringatan agar terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mukjizat. Jadi Al-Quran merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad, berbeda dengan nabi-nabi lainnya. Jadi dalam hal mukjizat ini, Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum dan penyempurna dari kitab-kitab yang terdahulu. Selanjutnya adalah menjelaskan kepribadian manusia. Fungsi Al-Quran ini menjelaskan bagaimana kepribadian manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya, yaitu yang ada di bumi. Manusia adalah makhluk yang diberikan akal, bisa membedakan baik dan buruknya,
serta membuatnya berbeda dengan binatang yang sama-sama ciptaan Allah. Pada item yang keempat merupakan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya, ya, itu Bapak sudah jelaskan ataukah kita sudah jelaskan tadi. Ada 4 kitab dan Al-Quran yang digunakan sampai saat ini sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Selanjutnya menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya, itu pada bagian kelima. Jadi cerita-cerita dari masa lalu yang kemudian berdasarkan kisah umat terdahulu kita bisa belajar agar tidak mengulangi kesalahan yang pernah mereka buat sebelumnya. Yang selanjutnya pada itu 6, Al-Quran memantapkan iman dan Islam. Jadi Al-Quran ini membuat kita semakin yakin bahwa agama Islam adalah agama yang memang harus dianut. Inna dina indallahil Islam. Kemudian terakhir tuntunan dan hukum untuk menjalani kehidupan. Jadi Al-Quran ini berisi tentang hukum dan juga tuntunan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Di dalam Al-Quran mengatur bagaimana tentang berhubungan dengan Tuhan, dengan makhluk, dan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini supaya dikerjakan.